One. Materi yang pertama yaitu organisasi dan pengorganisasian. Organisasi adalah merupakan wadah di mana suatu pengelompokan orang-orang mendapat tugasnya masing-masing yang tertentu untuk mewujudkan suatu maksud atau tujuan menurut sistem dan wewenang yang telah ditetapkan. Sedangkan pengorganisasian ialah pengaturan setelah perencanaan tersebut selesai digarap. Materi yang kedua yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu mencapai tujuan. Struktur organisasi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuan. Materi yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama yaitu faktor strategi organisasi. Dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Faktor yang kedua yaitu faktor skala. Menurut berbagai faktor diantaranya adalah dari jumlah penjualan pangsa pasar hingga jumlah tenaga kerja. Faktor yang ketiga yaitu faktor teknologi, di mana yang dimaksudkan di sini adalah terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Faktor yang keempat yaitu faktor lingkungan. Lingkungan yang dinamis menurut organisasi juga untuk menyesuaikan diri secara dinamis. Materi yang keempat yaitu asas-asas organisasi. Yang pertama yaitu asas tujuan organisasi. Tujuan organisasi harus jelas dan rasional. Yang kedua yaitu asas kesatuan tujuan. Suatu organisasi harus ada kesatuan yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu asas kesatuan perintah. Setiap bawahan menerima perintah ataupun memberikan pertanggungjawaban hanya kepada satu orang atasan. Yang keempat, asas tanggung jawab. Pertanggungjawaban dari bawahan terhadap atasan harus sesuai dengan garis wewenang. Yang kelima, asas pembagian kerja. Pengelompokan tugas-tugas, pekerja atau kegiatan-kegiatan yang sama ke dalam satu unit kerja hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan tersebut. Yang keenam, asas penetapan personalia. Penempatan orang-orang pada setiap jabatan harus didasarkan atas kecepakan. Yang ketujuh, asas efisiensi. Suatu organisasi dalam mencapai tujuannya harus dalam mencapai hasil yang optimal dengan pengorbanan yang minimal. Yang kedelapan, asas kesinambungan. Organisasi harus mengusahakan cara-cara untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Yang kesembilan, asas koordinasi. Asas koordinasi merupakan rangkaian dari asas-asas organisasi lainnya. Koordinasi dimaksud untuk mensinkronkan dan mengintegrasikan segala tindakan supaya terarah pada sasaran yang ingin dicapai. Materi yang terakhir yaitu proses atau langkah-langkah pengorganisasian. Yang pertama yaitu penentuan kegiatan-kegiatan. Yang kedua, pengelompokan kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, pendelegasian wewenang. Yang keempat, tentang kendali. Yang kelima, perincian peranan perorangan. Yang keenam, tipe organisasi. Dan yang terakhir yaitu struktur organisasi.